Saudara Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Putri Oktaviani. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 3 korban banjir lahar hujan Gunung Merapi di Tanah Datar, Sumatera Barat. Ketiga korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. 1 korban ditemukan di kawasan Lembah Anai, sementara 2 lainnya ditemukan di daerah Kecamatan Rambatan. Ketiga korban yang ditemukan merupakan warga Nagari Pandai Sike dan warga Kinawai, Kecamatan Rambatan. Saat ini total terdapat 29 korban meninggal di Tanah Datar yang telah dievakuasi dan teridentifikasi. Sementara 13 orang lainnya masih hilang. Jumlah total korban menjadi di Tanah Datar, seperti Tanah Datar berjumlah 29 orang. Artinya 3 ditemukan hari ini. Siap. Ya, berarti ada berapa lagi yang belum ditemukan, Pak? Kurang lebih 13 orang yang belum masih dalam pencarian sampai dengan saat ini. Data dari BNPB hingga Kamis siang, jumlah korban meninggal akibat banjir lahar hujan Gunung Merapi di Sumatera Barat mencapai 67 jiwa. Sementara 20 lainnya masih hilang dan dalam pencarian. Kita sementara berpegang kepada data dari DVI. Itu sampai sekarang 67 ya, 67 yang meninggal, kemudian 20 yang hilang. Dan barusan juga dari Agam itu melaporkan yang semula di Kabupaten Agam itu ada 20, ulangi Tanah Datar ya. Di Kabupaten Tanah Datar itu yang semula melaporkan 24 orang meninggal dunia, barusan Pak Bupati menyampaikan 29. Nah ini kita sedang identifikasi. Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG memprediksi hujan masih akan terus mengguyur kawasan Sumatera Barat hingga pekan depan. Untuk mencegah banjir lahar dingin susulan, BMKG menggelar modifikasi cuaca hingga 19 Mei mendatang. Namun, jika masih dibutuhkan untuk membantu proses pemulihan, opsi modifikasi cuaca masih akan dilakukan. Sumatera Barat ini adalah wilayah yang hampir sepanjang tahun hujan. Musim kemarau pun akan hujan. Jadi tidak mempunyai musim kemarau yang kering gitu ya. Artinya selama di atas masih ada tumpukan sedimen, pohon-pohon yang tumbang, ya, tumpukan tanah dan hujan mengguyur di atas. Meskipun di bawah tidak ada hujan terang benderang seperti ini, tapi kalau atasnya hujan, seketika ini kecepatannya sangat tinggi, bisa bagian bawah terkubur. Kini kita akan pantau proses pencarian korban banjir bandang di Tanah Datar, Sumatera Barat. Sudah ada jurnalis Kompas TV Rio Johannes di sana. Rio, selamat pagi. Bagaimana perkembangan proses pencarian korban hilang hingga saat ini? Ya, Okta dan juga saudara, memasuki hari ke-7 proses pencarian korban banjir lahar hujan Gunung Merapi di Kabupaten Tanah Datar. Ini saat ini seperti terlihat di belakang saya, ini tim SAR gabungan masih melakukan apel dan sebelum nantinya akan menuju ke titik-titik yang akan dilakukan pencarian. Dan pada hari ke-7 ini sektor pencariannya itu ditambah dari sebelumnya yang hanya berjumlah 5 sektor. Saat ini sektor pencarian ditambah menjadi 9 sektor dan pencarian akan dilakukan hingga nantinya ke daerah yang berbatasan dengan Provinsi Riau. Karena hal ini merujuk kepada ditemukannya 3 orang korban di daerah Kabupaten Sijunjung, yang mana aliran sungai dari Kabupaten Sijunjung ini mengarah ke perbatasan Riau. Demikian, Okta. Iya, Rio, tadi Anda mengatakan dari hanya 5 sektor menjadi 9 sektor. Artinya titik mana saja yang nanti menjadi fokus pencarian atau di wilayah mana saja tepatnya, Rio? Ya, untuk pencarian masih fokus di sepanjang aliran sungai dan ini akan menuju kepada perbatasan wilayah Kabupaten Tanah Datar dengan kabupaten kota lainnya. Ini dibagi dalam 9 sektor. Hingga nantinya juga akan dilakukan pencarian hingga ke daerah Sijunjung, lebih difokuskan di sana, dan juga perbatasan antara Provinsi Riau dengan Sumatera Barat. Untuk memaksimalkan proses pencarian, tim SAR di Kabupaten Tanah Datar ini juga berkoordinasi dengan SAR Riau untuk membantu proses pencarian di
perbatasan daerah Riau tersebut. Demikian, Okta. Rio, ini kan masih apel untuk persiapan nanti proses pencarian. Nah, ini nanti rencananya akan dimulai pukul berapa? Kemudian adakah informasi berapa personel yang nantinya diterjunkan untuk mencari para korban? Ya, berdasarkan data terakhir dari hasil evaluasi yang dilakukan tadi malam, itu tim SAR gabungan telah menggelar rapat koordinasi. Jumlah personil yang diturunkan lebih dari 500 orang, ini mendekati 700 karena banyak relawan juga yang ikut terbantu. Namun dalam hal ini tim SAR Padang itu meminta kepada pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk melengkapi semua personil yang turun ke lapangan ini dengan perlengkapan safety pribadi. Karena banyak dari evaluasi yang dilakukan SAR, banyak dari tim pencarian, terutama relawan, itu belum dilengkapi perlengkapan safety untuk pribadi mereka dalam melakukan pencarian. Ini perlu diingatkan kembali karena ini sudah memasuki hari ke-7 pencarian. Dalam proses pencarian ini sudah masuk hari ke-7, sehingga dikhawatirkan nantinya tim SAR akan menghadapi tantangan bakteri dan virus dari jenazah yang akan ditemukan memasuki hari ke-7 ini. Untuk itu perlu safety untuk pribadi, terutama latex, sarung tangan panjang, bagi para relawan yang ikut mencari korban banjir lahar hujan Gunung Merapi ini. Demikian, Okta. Rio, kalau dari gambar yang ditampilkan saat ini memang medan yang dilalui cukup sulit bagi para tim penyelamat. Nah, kalau bisa Anda gambarkan seperti apa memang tantangan yang harus dihadapi oleh para tim penyelamat ini atau menjadi kendala di pencarian hingga hari ini? Ya, yang menjadi kendala dari proses pencarian adalah sulitnya medan. Memang itu disampaikan oleh tim SAR, Kepala SAR Padang itu menyampaikan bahwasanya selain lumpur, ini tim juga dihadapkan dengan bebatuan-bebatuan besar, material batu besar yang terbawa oleh banjir lahar hujan ini, menyulitkan petugas dalam melakukan proses pencarian dan juga aliran sungai. Karena terjangan banjir lahar dingin ini, aliran sungai menjadi lebih besar dari sebelumnya. Serta debit airnya saat ini belum normal, dan juga cuaca ini yang paling diwaspadai oleh tim gabungan. Di daerah titik-titik pencarian itu cuacanya sering berubah-ubah, dan juga masih tingginya curah hujan di kawasan puncak Gunung Merapi. Kemarin sempat sekali tim pencarian terpaksa harus menghentikan proses pencarian karena tingginya curah hujan di puncak Gunung Merapi. Dan dari modifikasi cuaca yang dilakukan oleh BMKG sejauh ini memang sudah memulihkan efeknya. Meskipun hujan, namun durasi hujan bisa terjadi lebih singkat. Demikian, Okta. Rio, gambaran kepada kami ini kan juga yang menjadi salah satu kendala adalah terkait dengan cuaca dalam proses pencarian. Seperti apa di sana? Kemudian juga adakah informasi soal bagaimana nanti rekayasa cuaca maupun juga bagaimana nanti yang akan dihadapi oleh tim penyelamat maupun juga yang akan mengevakuasi korban? Ya, Okta, sejak hari Rabu tepatnya itu sudah dilakukan proses modifikasi cuaca oleh BMKG, dan dalam proses pencarian ini sangat berefek. Meskipun belum bisa mengurangi hujan, namun ini bisa memperpendek durasinya. Seperti kemarin durasi hujan terbilang cukup pendek meskipun curahnya cukup berat, cukup besar, tapi pendek, dan hujan cenderung terjadi pada sore dan malam hari. Dan pada malam hari meskipun masih hujan, tapi durasinya terbilang pendek sehingga tidak menyebabkan banjir di susulan di daerah yang terdampak. Demikian, Okta. Ya baik, sudah masuk ke hari ke-7 pencarian, nantinya akan ada 9 sektor yang akan disusuri untuk upaya penyelamatan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Rio Johannes melaporkan dari Tanah Datar, Sumatera Barat.